Jadi gue H-1 nikah, kan gue nikah 12 Juni. Gue masih UAS. Halo semuanya, welcome to Dialog Selasa. Pada hari ini, gue akan mengangkat tema Hard Decision Making dan juga Work-Life Balance. Gue, Rama, selaku staf humas BEM FEB UI, akan ditemani oleh Kayla. Hai, gue Kayla. Oke, mungkin sebelumnya lu bisa perkenalin diri lu dulu kali ya, Kay? Oke, halo semuanya, nama gue Kayla Putri Firmansyah. Gue mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, kelas khusus internasional, jurusan manajemen. Oke. Oh iya, sebelumnya congrats ya atas wedding lu. Thank you. By the way, lu KKI kan? Gue KKI. Single atau double degree? Gue single. Single ya? Oh, oke. By the way, lu di FE tuh panitnya apa aja deh? Gue panitianya itu UI Music Fair, Music Gallery, sama kalau HIPMI itu himpunan ya berarti ya? Oh, HIPMI tuh organisasi. Organisasi ya, kalau organisasinya berarti HIPMI. Oh, oke, berarti kepanitiaan itu UIMF, Mugal, terus organisasi lu HIPMI ya? Iya, HIPMI benar. Oke, terus, oh ya by the way, gue pengen tahu nih, lu tuh pernah FOMO gak sih? FOMO as if sama teman-teman, Yes. because I'm married gitu. Ya, mungkin because you're married atau enggak, mungkin karena lu lihat teman lu nih masuk ke organisasi ini atau masuk ke kepanitiaan ini, dan lu jadi kayak kepengen masuk ke situ juga, tapi malah nggak keterima gitu. Oh iya. Sebenarnya gue udah ngelewatin masa-masa itu di semester 1 yang gue nangis banget sumpah. Karena nggak tahu sih apa cuman gue doang yang ngerasain atau emang seluruh anak FEB juga ngerasa kayak rada susah masuk organisasi atau kepanitiaan di FEB. Bener. Cuman gue awal mulai masuk tuh kayak kok gue susah banget ya, soalnya kayak gue jujur bukannya gue arogan atau apa ya, karena gue ngerasa kayak gue udah banyak pengalaman tapi kok susah banget gitu masuk organisasi dan panitia, udah lewat masa-masa nangisnya. Tapi kayak ya udah, kayak gue akhirnya mikir emang udah jalannya kali, gue emang disuruh fokus belajar aja kali. Gitu deh. Kalau ngomongin tentang FOMO ya pasti ada FOMO-nya, tapi kayak gue trying to live with it aja gitu. Kalau misalnya ada panit atau organisasi yang gue nggak keterima gitu. Oh, oke. Mungkin kalau FOMO tuh semua anak FE ngerasain gak sih? Menurut gue kayak gitu loh. I think so. Iya kan. Oh ya, by the way, gue mau tahu lagi nih. Kemarin tuh lu pas persiapan wedding, gue denger lu tuh ngerjain MPKT dulu tuh. Bener gak tuh? Banyak. Lu mau tahu nggak sesuatu? Apa? Kemarin itu UAS 1 sampai 11 Juni. Jadi gue H-1 nikah, kan gue nikah 12 Juni. Gue masih UAS. Dan lagi Rama, gue lupa nama dia. Gue masih UAS. Tapi kan luckily semuanya masih online. Jadi gue ngerasa kalau misalnya kayak gitu masih bisa di-balance. Oh gitu. iya, bener sih, bener. Wah, kalau tuh offline tuh gimana tuh kan? Ya makanya gue gak bisa bayangin. Tapi kayak menurut gue semuanya udah jalannya gitu loh. Kayak misalnya nih, kalau misalnya kemarin semester 2 offline, ya udah selesai UASnya juga tanggal 11 kan. Gue nih kayak tanggal 12, kayak emang udah jalannya dari Tuhan gitu. Oh, berarti tuh pas persiapan nikah tuh nggak lu sendiri yang nge-handle ya? Ada orang lain juga? Sebenarnya kalau misalnya tentang nikahan itu gue banyak ngelepas ke orang tua Reza, karena secara financially juga dari keluarga Reza semua gitu. Oh. Jadi gue kayak kalau ditanyain aja ini mau dekornya kayak gimana, baju kayak gimana, baru gue itu. Tapi kalau perintilan itu semuanya dari keluarga Reza gitu. Oh, oke. By the way, so far tuh lu tuh keteterannya di matkul apa tuh? Kan pas pernikahan tuh lu kayaknya keteteran sama MPKT gak sih? Bener. Bener ya? Bener banget, soalnya gini loh,
gue ngerasa semester 2 mungkin mata kuliahnya banyak teori ya, nggak yang kayak ngitung kayak semester 1 kemarin. Cuman gue rada shock gitu loh, wah gila tiap hari tuh ada aja gitu tes gitu atau kayak deadline yang harus dilakuin. Bahkan hari Minggu pun masih ada deadline MPKT kan. Iya, bener banget. Jadi gue tuh kadang ngerasa weekend yang gue bisa lepas dari laptop itu cuman Jumat sama Sabtu aja gitu, karena Minggu gue harus ya udah standby nih gue nyelesain MPKT gitu. Oh iya bener. By the way, lo tuh kalau MPKT ngerjain diskusi juga gak sih di Mas? Gue ngerjain sih, soalnya kayak kelompok gue ini ambis-ambis semua nih Rama. Jadi gue kalau nggak ngelakuin gue kayak bener-bener kayak cuman numpang doang. Jadi gue selalu jawabin sih. Oh yes, sama sih gue juga gitu. Kebanyakan ambis di MPKT. Kelompok lu ya? FEB? Iya, di kelompok gue. Oh iya, terus mungkin gue mau nanya-nanya dikit nih tentang merit lu kali ya. Iya, sure. Lu tuh ketemu cowok lu di mana gitu loh? Jadi sebenarnya di tahun 2021 itu kayaknya lagi lockdown kedua. Abis itu ya kita pasti ngandelinnya biasalah handphone kita kan buat nyari entertainment gitu kan. Iya benar. Lu tahu Clubhouse gak sih? Kayak aplikasi podcast gitu yang orang tuh bisa ngomong segala macam, satu room dan lain-lain. Gue iseng lah masuk dari situ karena gue ngerasa banyak kenal orang juga di situ, memperluas link gue juga gitu loh. Benar. And then I found this guy. His name is Reza Putrajaya. Dia gue bisa bilang anak gaul Jakarta sih, karena temennya modelan selebgram semua. And at first waktu dia deketin gue langsung kayak I was very insecure gitu. Gue kayak mikir nih orang paling cuman fun and games doang, nggak mungkin gue diseriusin. Karena untuk gue keep up lifestyle dia yang ke jaksel itu kayaknya impossible banget gitu, karena gue anak rumahan banget kan, Ram. Iya, gue anak rumahan banget awalnya. Awalnya. Okay. And then long story short, we met each other. Terus gue dipacarin. Gue dipacarin gak enak banget ya, maksudnya ditembak ya? Iya, gue ditembak. 2 bulan pacaran, dia minta izin ke orang tua gue, katanya mau serius sama gue. And then I have one month buat mikir kayak gue terima nggak ya, gue udah tahu sebenarnya dia mau ngelamar gue. Itu yang gimmick shock kayak oh my god lu ngelamar gue, itu bohong, dia udah ngomong ke orang tua gue. Iya. Nah ini kalau misalnya gue bisa jujur, awalnya itu orang tua gue, especially my dad, itu awalnya nggak bolehin karena mikir kayak Kayla masih panjang banget hidupnya. Terus kayak my dad nggak mau ngelihat gue kehilangan potensi gue gitu loh. Dia masih pengen gue ngejar mimpi dan tetap megang value yang lu punya gitu loh. Tapi Reza ngeyakinin kalau dia bakal tetap nge-guide gue maupun pilihan hidup gue, dia bakal support gue secara emosional and financially gitu loh. Jadi bokap gue kayak ngelihat oh ya udah kalau misalnya Reza masih bolehin Kayla untuk berkarir, Reza masih bolehin Kayla untuk have fun with her friends dan masih bisa support secara finansial dan juga secara agama, kan pasti lebih baik ya menikah, karena lu tau lah zaman sekarang maksiat kayak gimana. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ini kita udah nggak tabu ya, kita jujur aja bluntly gitu. Dan gue juga nggak asal lah untuk kayak nikah muda kan. Lu harus tahu betapa perintilan-perintilan yang gue tahu tuh kayak ini kita bahas tentang finansial ya. Bener. Itu kalau lu maaf dananya kurang itu kayaknya lu bakal miserable sih deh. Yes, ini maaf banget, sumpah gue jujur banget kayak emang kayaknya kunci pertama untuk nikah, bukan nikah muda juga ya, semua nikah itu lu harus financially stable gitu loh. Dan kalau ya gue lihat Reza ya udah ada financially stable dan
I really see him as my best friend gitu loh. Oh. Karena gue ngerasa gue malah lebih banyak explore hal baru sama dia, kayak gue diajarin new things lah yang dari dulunya tuh gue kayaknya gue impossible deh ngelakuin kayak gini dan lain-lain gitu. Gue belajar banyak dari dia sih jujur. Dan gue nggak munafik, gue juga lihat bibit bobot bebet ya kali gue main kewong aja, masih panjang hidup gue. Kak, lu punya cita-cita gak sih? Atau impian gitu? Speaking about that, itu sebenarnya yang awal gue pikirin banget waktu gue nikah. Karena gini loh, semua pilihan hidup itu kan pasti ada konsekuensinya. Bener. Kayak ini yang gue rasain pas nikah itu, tanggung jawab gue makin banyak. Ya apapun yang gue lakuin gue harus mikirin ya keluarga Reza, keluarga gue sendiri, bahkan Rezanya juga harus gue pikirin setiap gue ambil keputusan. Beda lagi kalau lu single, lu mau melalang buana ke sana kek, mau lu pergi ke sana bodo amat, gak ada yang peduli gitu loh. Iya, Terus semenjak gue nikah, gue banyak belajar tentang tanggung jawab banget sih. Itu yang gue ambil. Dan masalah mimpi itu gue sadar pasti kalau misalnya udah nikah, misalnya mimpi lu segini, lu harus turunin dikit ego lu atau mimpi lu sampai segini, karena kayak ya you have to think about everyone gitu loh yang ada di keluarga ini, which is kinda sad, tapi itu kan sebenarnya dari awal tuh konsekuensi gue untuk menikah kan. Tapi dari dulu tuh gue punya mimpi untuk masuk beauty pageant. Oh iya. Bener banget, gue dari gue masih bocil, makanya gue kan jadi sampul 2020 juga kan. Nah itu ya bener. Iya, dan kenapa gue bisa bilang lah gue anaknya hustler dan hardworking kalau misalnya mau sesuatu, karena sebelum gue jadi gadis sampul 2020 itu gue udah gagal 2 kali, Rama. Oh iya? Gue udah gagal 2 kali. Pertama gue nggak masuk dari awal seleksi, kedua gue masuk 100 besar. Oh 100 besar. And then in 2020 that is my last year buat masuk gadis sampul, karena 17 tahun itu batas maksimal untuk masuk gadis sampul kan. Oh. Tapi gue kayak ini now or never nih gue masuk gadis sampul, karena gue tuh tipe udah amat gue gagal berkali-kali, yang penting gue dapet tujuan itu loh. Itu yang gue sebenarnya rada malu juga sih, nih orang udah nggak masuk 2 kali kok masih coba-coba aja sih. Bener. Emang lu nggak cocok kali gitu kan. Yeah. Tapi gue nggak pernah dengerin kata orang sih sebenarnya. Jadi gue gue tetap coba lagi di gadis sampul 2020, dan alhamdulillah gue nggak terlalu malu-maluin lah ya, gue masuk jadi finalis dan dikontrak sama gadis sampul selama 2 tahun gue. Alhamdulillah. Tepuk tangan Rama, lu gimana sih? Tepuk tangan. Terus itu loh gue tadi pikiran, lu tuh berarti ngikutin moto yang quotes tuh gue dulu pernah denger deh. Yang penting itu bukan tujuannya, tapi perjalanannya. Bener ya? Itu benar sih. Bener ya, itu moto hidup gue banget. Moto hidup gue banget. Dan sekarang kayak gue udah menikah kayak gini, gue rubah 180 derajat mimpi gue. Kayak probably gue mau fokus ke edukasi dulu, and then ya udah gue ngikutin what leads me aja ke depannya. Karena jujur masuk ke keluarga Reza pun itu udah kayak batu loncatan hidup gue, karena bokapnya dulu direksi lah, terus kakaknya sekarang anggota DPR lah. Itu kayak gue bisa lihat kayak oh ya udahlah, hidup bukan cuma beauty pageant kok, masih banyak lu jalan untuk jadi orang sukses. Bahkan wakil direktur Mandiri pun perempuan, itu alumni FEB juga. She's a mom, she's a wife, dan dia bisa jadi wakil direktur. Jadi kayak mungkin beauty pageant is not my way gitu untuk ngelihat gue menjadi orang sukses gitu kan. Dan ya udah, gue ngelihat banyak contoh kok, kayak kakaknya Reza pun masih bisa kok jadi anggota DPR. Kayak she's a girl gitu, kayak
masih banyak lah jalan untuk menjadi orang sukses gitu. Oh, bener sih. Oh iya, tadi lu nyinggung tentang pendidikan kan. Lu tuh kan KKI. Iya. Terus lu tuh ntar mau kemana nih? Oh, gue keluar Pas itu negeri keluar. juga, ya benar. Terus pernikahan lu juga gimana? Coba lu kalau lu keluar negeri. Oke, iya, gue ngerti. Jadi dari awal gue kenal sama Reza, gue udah bilang di semester 5 ke 6 I'm going to pokoknya gue bakal keluar negeri gitu kan, karena gue emang itu studi gue harus wajib melakukan itu kan. Dan dari perjanjian kita itu gue ke Belanda, Reza di Indonesia, karena kan dia juga masih ada kerjaan kan, gak bisa dia ngintilin gue. Dan gue ntar di sana uang jajanan dari mana kalau dia nggak kerja, ya nggak. Bener ya. Jadi emang udah kayak gitu perjanjiannya, gue ke Belanda, Reza di Indonesia. It's only for 8 months lah, nggak bakal kerasa nggak sih? Bener sih. Tapi buat beberapa pasangan tuh kerasa nggak sih? Iya sih. Tapi ada loh. Ya gimana pasangan dong? tuh yang gak mau cowoknya masuk ke akademi, Akpol, ya, gitu-gitu ya. gitu-gitu. Tapi kan itu lama kan, itu cuma 8 bulan doang, dan kayak kita udah perjanjian dari awal gitu loh. Itu konsekuensinya emang. Bener sih. Berarti cowok lu tuh nge-support lu banget. Pengertian banget. Reza itu pengertian banget. Oh. Parah. By the way, gue pengen nanya dikit nih. Kalau drama-drama nih, lu sering ada gak sih? Kayak misalkan lupa ngabarin, pulang kemalaman, atau mungkin lu lupa makan, dia jadi marah. Kan perhatian ya bilangnya kayak gitu. Iya, gue ngerti. Kayak yang tadi gue udah bilang Rama, kayak kan hidup mana ada sih yang sempurna gitu. Kayak nggak ada yang fairy tale aja. Bahkan kayak gue udah menikah pun malah kayak banyak yang harus kita pelajarin lagi gitu loh. Tapi kan yang penting sebenarnya komunikasi kan. Iya, benar. Itu tuh ya emang hubungan itu dua arah. Lu tuh nggak bisa kayak ego lu harus tinggi dan lain-lain gitu. Jadi menurut gue apapun masalahnya, yang penting lu komunikasi, lu ngomong gitu. Jadi ada bahasa gitu, kayak misalnya gue bilang ke Reza kayak, Reza aku besok pulang malam ya, karena aku pengen ketemu temen aku udah lama dan lain-lain, dan harus details gitu. Jadi apapun masalahnya menurut gue komunikasi emang nomor 1 gitu loh. Yang penting jelas gitu. I see. Terus lu serumah kan? Gue serumah. Oh, berarti kalau pengen ngabarin kayak gitu seringnya tuh ngomong langsung? Kan Reza sekarang kerja kan. Reza kerjanya juga yang rada tentatif gitu loh, kadang pulang sore lah, kadang pulang malam banget lah gitu, tergantung pekerjaannya gitu loh. Abis itu kalau misalnya ya dia pulang malam dan gue belum ketemu, ya udah gue telepon aja gitu. Oh, I see. Oke, gue mungkin pengen nyinggung dikit nih tentang masa-masa lo di Gadis Sampul nih. Gue tuh kemarin lihat kan di IG lo ada followers lo yang ngirimin pesan semangat gitu. Iya. Kalau nggak salah namanya tuh Dea bukan sih? Kayak gitu tuh. Sebenarnya kalau request DM kayak gitu yang semangatin gue atau segala macem itu lumayan banyak, tapi yang buat paragraf sepanjang itu jarang ya? Ya jarang gitu. Gue kayak ini orang sincere banget ya, kayak bilang aku udah nge-follow kakak dari lama, semangat terus ya kan, yang lain. Gue kayak orang lucu banget gitu loh. Kok orang bisa ya tulus, padahal dia aja nggak kenal gue gitu loh, bahasanya kayak gitu. Bener. Tapi lu ngerasa gak sih kalau hal-hal kayak gitu tuh ngebikin lu jadi pengen lebih menginspirasi orang? Iya, that's why gue I started doing TikToks gitu. Kayak kontennya about nikah muda dan lain-lain, biar orang tuh bisa ngeliat kayak, oh ya nikah masih bisa kok have fun, nikah masih bisa kok memiliki edukasi yang baik gitu dan lain-lain. Ya terus gue mulai buat kan TikTok, and
gue seneng sih kayak responnya orang-orang juga masih supportive dan lain-lain. Jadi yang diam-diam kayak gitu lah, atau yang komen-komen baik kayak gitu tuh bener-bener boost my mood banget. Jadi gue kayak ada yang nge-trigger gue gitu, oh ya gue harus nih jadi orang yang nge-inspired gitu. Terus kalau misalkan tadi kan banyak tuh yang ngasih lu semangat kan, terus pasti juga ada kan yang ngasih lu kayak hate speech atau toxic kayak gitu deh. Mungkin gue pengen nanya-nanya dikit nih, lu pernah denger berita buruk atau hate speech apa nih tentang lu nikah muda? Ini ya, kalau yang ini gue dapet both in real life dan di sosial media juga. Jadi kemarin ini di sosmed dulu ya, gue kemarin ngepost gitu kan, lumayan viral lah gitu. And then ada yang komen gini, tolong ya jangan dinormalisasikan, ini tuh nggak baik untuk nikah umur 18 tahun, karena kan aturan dibuat ada alasannya gitu kan. Terus dia kayak, gue kayak aduh, itu bukan hate comment sih sebenarnya, tapi kayak maksud gue kayak gue nikah pun nggak asal nikah aja gitu loh guys. Kayak gue udah tahu, gue udah ada persiapannya dan gue udah mikir panjang ini apa yang harus gue lakuin dan lain segala macam. Dan kalau di real life itu datangnya sebenarnya sebelum nikah, pas gue dilamar. Itu gue rada kena mental juga sih itu. Jadi lu pernah kena hate speech pas langsung gitu? Enggak, tapi banyak netizen ya? Enggak, bukan netizen, maksudnya ini kan di real life kan. Jadi orang tuh kayak yang mulut ke mulut gitu loh. Orang ada yang kayak masa ada yang ngomong gitu loh. Gue kayak aduh. Awalnya tuh gue ada yang bilang nikah semuda ini kayaknya forced marriage deh, atau kayak MBA and stuff like that. Terus gue kayak udah sedih sih waktu itu mikirnya, tapi ya udah kayak let it flow aja. Tapi lu kapan sih akhirnya bisa kayak say bodo amat lah sama kata-kata orang tuh pas kapan? Sebenarnya dari awal gue nggak diterima gadis sampul berkali-kali pun gue sebenarnya udah nggak peduli kata orang. Cuman gini loh, gue tuh ngerasa lu mau ngatain orang berkali-kali, misalnya nih adalah selebgram tapi kayak maksudnya mau orang ngejatoin segala macem, kalau misalnya dia kayak maksudnya orang ngomongin segala macem tapi kayak ya udah dia ngejalanin hidup dia sekarang, I think she's happier now gitu loh, dia jadi diri dia sendiri gitu. Bahkan kayak jadi kayak udah nggak berpengaruh lah kata-kata netizen dan lain gitu. Kayak ya mendingan dia sekarang kayak gitu, dia ngejalanin hidup aja sendiri, jadi diri dia sendiri, jadi jati diri dia sendiri gitu loh. Jadi gue juga waktu awal masuk jadi sampul tuh akhirnya gue kayak bisa ngasih tahu gitu loh, oh ya udah I'm worth to try ya, bukan worth to try maksudnya gue worth it gitu loh untuk masuk garis sampul. I have my value gitu, gue punya potential gitu kan. Jadi kayak nggak usah peduli sih kata orang menurut gue. Karena yang jalan hidup tuh lu sumpah mau lu misalnya nih small things, kayak misalnya lu yang ngerasa lebih cocok pakai red lipstick, terus ada yang bilang kenapa sih lu menor banget tapi you're confident with the red lipstick gitu, melainkan lu pakai misalnya pink lipstick gitu. Menurut gue kayak lu mendingan jadi pede dan jadi diri lu sendiri, orang mah nggak peduli gitu loh. Mereka mah cuma asal ngomong doang, yang jalan hidup kan lo gitu. Iya bener sih itu. Berarti lu pernah kan, mungkin lu pernah baca kali ya buku The Art of Not Giving a F. Iya, gue waktu pandemi awal 2020 nggak ada kegiatan sama sekali. Oh iya. And then I met this guy yang dulu pernah deket gitu. Ini anak tuh nonton. Ini anak tuh baca filsafat mulu gitu. Habis itu dia ngasih tahu buku The Art of Not sama satu lagi itu
Gue lupa lagi. Ya udah pokoknya itu, pokoknya gue baca itu. Dan tuh lu dari 2 buku itu tuh akhirnya kebuka ya? Kebuka banget Kebuka banget. about kayak oh iya bener ya, hidup ini apa ya, buat ngedengerin kata orang mulu nggak bakal ada habisnya gitu. Bener. Sebenarnya kayak yang kayak gitu gue udah lewatin jauh banget sih, Ram. Kayak Berarti tentang tuh- insecure, and then kayak overthinking itu gue udah lewat banget sebenarnya. Sekarang kayak ya udah lo jalanin realita aja, nggak usah banyak pikiran. Itu yang gue Iya. jalanin sekarang. Bener-bener sih. Terus berarti lu apa ya? Gue tadi pengen nanya nih, cuman gue lupa. Tentang apa ya? Lu tuh ngerasa gak sih kayak perbedaannya lu baca buku nih, lu tahu apa yang dibilangin di buku itu sama lu ngertiin. Kayak misalkan lu tahu nih, misalkan kita nggak usah dengerin kata orang lain karena orang lain itu bukan siapa-siapa. Iya. Cuman di kehidupan nyatanya lu nggak ngelakuin kayak gitu. Di kehidupan nyatanya lu masih mikirin kata orang lain, lu takut lah kayak gini. Nah terus lu pernah nggak sih kayak titik di mana lu ngerasa banget kalau lu apa ya, klik banget gitu sama kata-kata bukunya, kayak akhirnya gue udah harus ngelakuin apa yang dibilang sama buku ini. Lu pernah nggak sih ngerasain momen gitu? Pasti ada dong, makanya gue nggak implementasiin itu. Karena sebenarnya bukan baca buku doang ya, pelajaran hidup juga udah banyak yang gue telan gitu loh. Apalagi dengan nikah sekarang yang gue udah bilang tanggung jawabnya jauh lebih banyak, itu jadiin gue tamparan hidup. Oh iya bener ya, hidup tuh nggak bisa seenak jidat gitu loh sekarang. Kayak udah banyak tanggung jawab sekarang, dan apapun yang lo lakuin sekarang bakal berdampak sama banyak orang gitu loh. Emang sebenarnya hidup tuh kayak gitu, makanya banyak orang tuh yang menjadi filantropis lah, atau yang jadi kayak banyak deh orang-orang tuh yang kayak berkoar-koar tentang isu-isu yang ada di lingkungan. Karena emang hidup tuh sebenarnya kayak gitu, lu tuh nggak bisa seenak jidat, dan apa yang lo lakuin itu pasti bakal berdampak mulu sama orang-orang di sekitar lo. Itu yang gue rasain pas nikah tuh, bener ya ini gue bener-bener di-hit by reality gitu. Tapi nggak apa-apa, itu mendewasakan diri, and I'm happy with my choice kok gitu. Oke, berarti intinya tuh nikah muda ngebuka pandangan lu banget ya? Banget. In many things, bahkan gue tuh baru sadar loh, kita tuh ternyata harus bayar pajak, harus bayar listrik, harus bayar air, wifi, yang biasanya gue cuman kayak hal-hal kecil yang kayak gitu loh, yang kayak wah gila banyak banget ternyata tanggungannya tuh ya. Bener ya? Gitu. Bener loh. Iya makanya Itu lu aja pasti belum bayar listrik kan lo? Kan dibayarin emak. Iya makanya. Wah bener sih. Lu kalau muda tuh gak nikah, tuh lu pasti kepikirannya apa sih pajak? Iya makanya, iya. kayak small things kayak gitu loh yang kayak gue sadar. Oh iya bener ya, kita harus, ya emang harus bayar pajak lah, bayarin lah segala macem yang Iya, bener. waktu kita masih remaja nggak ada pikiran kayak gitu kan. Bener. Kan kepikiran lo main doang, takut dimarahin emak kan. Kayak gitu doang. Bener. Terus, wah gue jadi tertarik nih. Gimana pajak tuh pas gue pertama tahu tuh? Gue shock gitu sumpah ya, Gede kayak ya? iya, apalagi mobil kan. Oh iya. Iya kan, abis mobil itu kayak tuh 10% nggak sih? iya makanya gede kan. Boncos tuh. Nah sih, gue dari awal nggak kepikiran gitu. Yang penting gue kayak extension, kuku, facial dulu yang gue pikirin itu aja. Tapi alhamdulillah Reza juga masih bisa memenuhi itu sih. Cuman lebih baik pikiran aja Lo sekarang. mau membantu nggak sih? Apa? Membantu, Membantu apa? membantu rumah tangga. Oh enggak dong, kan berdua doang gue. Kecuali gue kalau lagi di rumah, sebenarnya gue rada nomaden juga sih. Kadang gue di BSD, kadang gue di Tebet gitu. Kadang gue di apart gitu. Gue kepikiran lagi nih. Lu kan udah nikah. Iya. Biasanya kalau orang nikah itu nanti pas lebaran lu pasti bakalan ditanyain kapan punya anak. Ya lu tau lah ya, omongan tante-tante atau om-om yang agaknya terlalu peduli ya sama hidup kita ya. Itu gimana sebenarnya gue belum siap mental yang gitu. Belum siap mental. Belum gue belum kayak
Duh gimana ya jawabnya, dan gue tuh sebenarnya kalau misalnya digituin suka kayak terpojoki gitu loh. Kayak aduh gimana ya, emang harus banget ya punya anak secepat itu gitu loh. Bahkan tuh sekarang tuh banyak banget yang child free, lo tau gak sih? Oh iya benar. Iya, jadi kayak Di Jepang tuh. iya maksudnya banyak yang ya kan kalau iya, terus gue kayak ya, mungkin budaya harus punya anak tuh masih iya. diimplementasikan banget ya, tapi ya I want to have kids but not now. Not now. Masih banyak banget yang gue harus kejar lah, kuliah gue aja belum selesai, masih panjang. I'm still 18 cuy. Oh, you still 18? Tapi nanti in October I'll turn 19. Oh, berarti lu tuh kelahiran tahun 2003. Oh 2003. Gue beda 6 tahun sama Reza. Oh, gue kira lu 2002 loh. Biar setahun doang, Rama. 6 tahun tuh suka itu nggak sih kayak suka beda pendapat pemikiran gitu nggak sih kayak? Iya benar ya, kan beda Nah, umurnya jauh tuh. Tapi gini loh, kan kalau cowok itu emang secara pikiran kan sebenarnya lebih logik ya. bukan, mereka malah yang lebih cepat dewasa itu sebenarnya perempuan gitu loh. Oh. Jadi maupun gue beda 6 tahun sama Reza, itu gue ngerasa like what I said before, gue ngerasa dia kayak best friend gue aja gitu. Kayak gue main sama temen-temen dia masih asik, dan sebaliknya dia tuh cepet mingle juga sama temen-temen gue. Padahal bedanya 6 tahun kan. Bener ya. Iya, jadi nah itu tuh yang gue suka dari Reza. Reza tuh anaknya friendly, humble. Maksudnya gue bisa bilang lah dia kan dari yang orang ada gitu ya. Tapi maksudnya dia main sama semua orang gitu loh. Dan itu yang gue pelajarin kayak, ih ini orang tuh bener-bener nggak milih-milih ya. Karena jujur, gue juga sedikit kayak dulu tuh gue rada picky gitu loh. Gue mau main sama yang gue ngerasa cocok aja dan lain-lain. Tapi gue belajar banyak nih dari suami gue yang baik dan humble, kayak oh iya main sama semua orang, yang penting kayak karena kita nggak tahu ke depannya nih orang bisa jadi sukses dan lain-lain. Jadi itu yang gue ambil, kayak harus ramah sama semua orang kan. Reza selalu bilang gitu. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya nih, misalnya lu awalnya temenan sama temen lu bolos mulu segala macam, tapi lu temenin tiba-tiba dia jadi presiden, we never know cuy gitu loh. Tetap be nice with everyone. Bener. Terus, oh iya, lu tuh pengen kan sukses, dan lu tuh ada gak sih orang yang lu jadiin inspirasi gitu, kayak mungkin lu inspirasi lu Najwa Shihab bukan? Kan Lu mirip tahu nih, sih. kayak lu nih. Lu mau tahu gak satu? Apa? Sebelum I said yes to Reza pas ulang tahun gue, Lu kepikiran dia? gue Najwa Shihab? I watch one of her YouTube. Abis itu di situ gue shock parah banget pas tahu that she married when she's 19, dan dia hamil pas lagi ngerjain skripsi, and then dia sesukses itu sekarang. Bahkan gue dari dulu nggak pernah mikir dia punya suami, nggak sih? Karena gue ngeliat dia kayak independent woman yang bisa stand by herself. Tapi bahkan Najwa Shihab pun sendiri yang kita ngeliat kayak seorang yang mandiri dan berani gitu tanpa laki-laki, dia tuh hebat banget, bisa speak up about everything. Yang ke orang-orang politik yang lu tahu sebenarnya seserem apa kan politik itu. Dan ternyata dia punya suami, dan dia pun berpikiran kalau manusia itu ditakdirkan untuk berpasang-pasangan, dan dia ngerasa menikah itu pembuka rezeki dia gitu loh. Itu loh. Nah, seorang Najwa Shihab yang kita lihat keren banget, dia nikah umur 19 tahun. Jadi kayak Wow. I really hope I can be like her one day. Tapi ya nggak tahu sih. Semoga ya. Gue financially stable aja bahagia banget buat gue sendiri gitu. Oh, tapi lu udah belum sih financially stable sekarang? Kalau dari suami gue iya, maksud gue untuk diri gue sendiri gitu diri loh. sendiri. Gue tuh pengen kayak punya penghasilan sendiri banget. Makanya kan I start doing TikTok, it's because lumayan gitu loh masukannya. Oh bener ya? Gue pengen tahu nih, Apa? berapa sih? Ya, enggak lah ya, itu privacy. Double atau single digit? Masih single lah, Oh, gue kan single gue ya. masih micro lah, bukan yang makro gue. Oh, tapi
berarti lu lebih profit tuh dari TikTok ya? Iya. TikTok ya? Serius, demi Allah. Gue kayak makanya kayak itu juga orang kan kadang ngeliat TikTok itu image-nya kayak apa sih ini middle to lower class gitu dan lain-lain. Yes, bener. Well, lumayan I start making my own money dari situ dan gue kan juga gue ngebalutnya atau kayak gue nge-branding diri gue di TikTok juga nggak yang joget-joget itu. Jadi gue cuma nge-share about my daily life aja sebagai orang yang nikah muda gitu. Tapi lu berarti lebih suka buat vlog-vlog gitu ya daripada Iya, yang gue tuh sebenarnya dari dulu musik? nggak pernah yang joget-joget gitu loh. Emang nggak suka aja gitu. Oh. Not my thing. Gue baca deh tuh. Gue lihat tuh waktu itu profile lu di Gadis Magazine tuh, yang di YouTube, yang 1 menit kalau nggak salah videonya, yang lu bilang kecantikan itu 165 cm, 49 kg, itu apa ya standar kecantikan di Indonesia? Iya. Itu sebenarnya itu tuh video untuk video kompetisinya gitu loh. Jadi itu syarat untuk jadi masuk Gadis Sampul itu kita harus buat video yang sudah disesuaikan dengan temanya Gadis Sampul. Waktu itu kayaknya how do you cope with your insecurity deh pokoknya. Nah gue ambil dari situ. Dulu tuh gue bisa dibilang, dulu kan gue sering casting banget ya Rama. Dan setiap gue casting tuh gue selalu dibilang gue terlalu gendut. Kayak gue tuh slim thick gitu loh, yang kayak selalu bilang gitu? Iya, gue 60 kg kan. Dan kalau di kamera itu gue 10 kg lebih besar. Jadi gue gendut banget deh gitu. Dan itu tuh awalnya gue kena mental banget kayak aduh, gue aja ngerasa teman-teman gue soalnya pada bilang gue kurus gitu loh, karena kan gue tinggi, kayak gue udah ideal gitu loh. Ternyata di dunia entertainment gue kayak kurang masuk karena gue kegendutan gitu loh. Terus gue kayak awalnya stres banget, gimana ya kayak ngurusin berat badan. Gue tuh kayak sampai makan aja tuh sampai tersiksa gitu loh, kok gue nggak boleh makan coklat segala macem gitu loh. Sampai segitunya? Iya, gue tuh pengen banget nurunin berat badan gue. Terus dari situlah gue ambil kayak insecurity gitu ya? Ya, for my insecurity dan betapa gue sedihnya kayak gimana sih cara nurunin berat badan segala macem. Dan dari situ gue ambil dari temanya, terus yang gue rasain kayak F lah the beauty standards gitu loh, kayak lo cantik boy apa adanya gitu loh. Cuman kayak no matter what shape you have atau no matter what color you have gitu, yang penting lo bisa mencintai diri lo sendiri dengan cara merawat diri lo sendiri. Bukannya maksud gue kayak misalnya jerawatan atau gimana gitu ya, lo harus tetap cara self love lo itu ya lo rawat diri lo gitu. Itu dengan cara lo bisa nerima diri lo sendiri, salah satu contohnya kayak gitu. Oh, berarti gitu ya? Panjang ya? Panjang ya? Ya itu soalnya dari pengalaman gue sendiri sebenarnya kan, karena yang diomongin kan turunin dong 49 kg, rambut lo panjang dong, rambut lo aneh banget sih. Gue selalu dulu rambut gue soalnya yang segini doang loh, dia nyuruhnya rambut gue segini dari yang casting gitu loh. Gue pegang-pegang mulu gitu loh. Kulit lo rada kumel nih, putihin dikit dong gitu loh. Yang mereka ngerasa ya emang itu, ngerasa itu beauty standards Indonesia gitu. Terus gue pengen nanya nih lagi nih, gimana sih cara lo biar kayak nggak peduli sama kata orang, terus just stick to your principles, stick to yourself, stick to your life, dan live your life to the fullest. Tuh kayak gimana sih? Mungkin kan yang dengerin juga pengen tahu kan, they're battling with insecurity or maybe people hate speech and maybe they just gak comfortable dan juga gak percaya sama diri mereka, dan mungkin ada juga yang benci sama diri mereka sendiri gitu loh. Lo ada gak pesan dan kesan dan juga tips and trick buat mereka? Jadi gini, gue itu sebenarnya ada penyakit namanya psoriasis.
Itu tuh psoriasis kayak penyakit imun gitu. Oh. Itu juga buat gue stres banget awalnya karena kayak gue nggak bisa nerima nih. Psoriasis itu bentuknya kayak sisik gitu. Kadang kalau lu stres banget tuh bisa ada di tangan lu lah atau di mana yang kelihatan banget, yang obvious banget. Oh, berarti memicunya stres ya? Iya, stres atau enggak makanan lu nggak sehat. And I have that kan. Gue awalnya kayak sedih banget, kenapa sih out of all people gue yang dapet psoriasis gitu loh. Karena kan kadang kalau misalnya lagi di hairstyling atau lagi di makeup segala macam, kan gue rada takut orang kayak ih itu apa, bahkan stranger pun kadang mikir kayak ih itu apa gitu loh. Iya benar. Nah, jadi cara gue maintainnya kan, dan belum ada obatnya nih psoriasis ini. Jadi cara maintainnya kan ya udah lu harus sehat, makan sehat, olahraga, dan nggak boleh stres segala macam gitu. Nah dari situ gue mikir ya caranya lu mau ngapain, lu harus cinta diri lu sendiri dong. Maksudnya biar lu bahagia. Kalau lu ngeluh mulu kayak ih kenapa sih gue punya psoriasis, nggak hilang juga. Emang itu udah ada di diri lu gitu loh. Dan gimana caranya ya lu, I think beauty is when you try to accept your flaws gitu and make the most of it, menurut gue kayak gitu. Dan gue keluar gue punya psoriasis waktu gue masuk di sampul juga. Oh iya. Gue keluar gue kayak I have psoriasis segala macem gitu. And it's okay to not be perfect gitu. Even Kim Kardashian have psoriasis gitu. Iya. Tapi dia kan mungkin dia maintenance-nya lebih mahal gitu ya kan, karena dia pakai laser segala macem gitu. Sedangkan kan yang gue pegang sekarang cuman paling ada vitaminnya sama lu maintain hidup aja gitu. Gitu. Okay. Jadi ingat ya, beauty is when you Accept your flaws. Your flaws. Ingat itu, catat. Oke, maybe that's it kali ya. That's it. Oke. Thank you Kayla. Sama-sama Rama. Thank you banget nih ya buat insight ya tentang nikah muda. Iya. Dan juga itu. Jadi nikah muda would you recommend it? Iya itu. Oke. Lupa nanya itu tuh. I would recommend it for someone who have partner yang lu bisa lihat lu punya common goals, lu punya pasangan yang supportive, pendengar yang baik, dan juga pengertian. Ngerti ya itu ya. Pokoknya semua nikah sih kayaknya. Lu mau nikah tua segala macem, yang penting pasangannya sih. Karena kalau secara internal aja lu nggak bahagia, lu mampus sumpah. Gitu. Oke. That's it ya. Oke. Thank you Kayla. Thank you Rama. Dadah semuanya.